Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilqis Maharani Dema Putri dari Komunikasi Penyiaran Islam kelas 4C dengan NIM 11.251.000039. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat mengerjakan tugas ini dengan sehat walafiat. Yang kedua, tak lupa saya ucapkan puja dan puji syukur kita juga serta sholawat kepada Nabi besar Muhammad SAW, karena telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman benderang seperti saat ini. Dan yang terakhir, tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada ibu dosen, karena dengan kesempatan kali ini saya dapat membawakan materi yang berjudul Pergunakan 5 perkaramu sebelum datangnya 5 perkara. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqtanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika, wasihataka qabla sakomika, waginaka qabla fakrika, wa faragaka qabla syuglika, wahayataka qabla mautika. Yang artinya adalah perjuangkanlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Masa mudamu sebelum datangnya masa tuamu, masa sehatmu sebelum datangnya masa sakitmu, masa kayamu sebelum datangnya masa miskinmu, masa luangmu sebelum datangnya masa sibukmu, masa hidupmu sebelum datangnya masa matimu. Pergunakan masa mudamu sebelum datangnya masa tuamu. Masa muda hendaklah dipergunakan sebaik-baiknya untuk mencapai kebaikan, kesuksesan, dan keberhasilan. Karena masa mudalah kita mempunyai ambisius, keinginan, dan cita-cita yang ingin kita raih. Bukan berarti masa tua menghalangi kita untuk tetap berusaha mencapai keinginan, tetapi tentulah usaha tua akan berbeda halnya dengan usaha kita saat muda ini. Maka dari itu, masa muda hendaklah diisi dengan berbagai kegiatan yang bermanfaat hingga tidak menyesali di kemudian hari nanti. Yang kedua adalah pergunakan waktu sehatmu sebelum datangnya waktu sakitmu. Hal ini juga dianjurkan agar kita senantiasa waspada pada segala kemungkinan yang sifatnya di luar prediksi manusia, seperti halnya sakit. Sakit di sini bukan sebatas sakit jasmani, tapi juga sakit rohani. Maka ketika kita sehat jasmani, rohani, hendaknya kita senantiasa mempergunakannya untuk hal-hal yang bermanfaat tanpa mengulur-ngulur waktu. Ketiga adalah pergunakanlah waktu kayamu sebelum datangnya waktu miskinmu. Tidak terlalu jauh berbeda dari penjelasan sebelumnya. Ketika kekayaan ada pada diri kita, baik itu berupa materi atau lainnya, maka hendaknya kita memanfaatkannya sebaik-baiknya. Jangan menghambur-hamburkan untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Yang keempat adalah pergunakan masa luangmu sebelum datangnya masa sibukmu. Di sini kita dianjurkan untuk menghargai waktu agar bisa diisi dengan hal-hal yang bermanfaat baik untuk diri sendiri ataupun orang lain. Misalnya, menengok saudara ketika ada kesempatan sebelum kesibukan menghampiri kita, hingga tidak sempat lagi untuk sekedar mengunjungi kerabat. Dan yang kelima adalah pergunakan hidupmu sebelum datangnya matimu. Yang terakhir ini merupakan cakupan dari 4 hal sebelumnya. Ketika kita diberi kehidupan, maka hidup yang diberikan pada kita itu sebenarnya merupakan kesempatan yang tiada dua. Karena kesempatan hidup tidak akan datang untuk kedua kalinya. Kehidupan ini harus terus dijalani sesuai dengan tuntutan kemaslahatan yang ada. Baiklah, 5 hal itu merupakan inti, misi, dan visi hidup manusia. Karena kunci kesuksesan itu terletak pada bagaimana kita mempergunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Mempergunakan kesempatan adalah bentuk pasrah pada upaya dan usaha, bukan pada hasil. Prinsip pasrah pada upaya dan usaha akan membentuk jiwa yang teguh, tegar, kuat, dan tidak mudah putus asa. Bila suatu saat upaya kita belum menghasilkan target yang kita harapkan,
maka kita tidak lantas putus asa, karena kewajiban kita adalah berupaya, dan terus berupaya. Cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya terangkan mudah dipahami dan dapat dimengerti, serta bermanfaat bagi semuanya. Apabila terdapat kesalahan atau sesuatu yang kurang, mohon saya dimaafkan. Selebihnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.